Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan karyawan, serta anak-anakku peserta didik kelas 7, 8, dan 9. Bersyukur untuk hari ini bersama-sama kita dipertemukan di dalam ibadah. Ibadah awal tahun dan pembukaan Papan Kris tahun pelajaran 2021-2022 serta HUTRI ke-76 hari ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Guru dan anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, berkat kasih setia Tuhan yang besar, marilah kita bersama-sama sujud menyembah ke arah bait Tuhan yang kudus dengan hati yang penuh syukur dan takut akan Dia. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita dalamnya kasih-Mu Bapa. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur atas setiap pengorbanan yang Tuhan sudah boleh nyatakan dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Kami bersyukur untuk pagi hari ini.
ketika kami semua boleh merasakan kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas pengampunan yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kami. Sehingga kami sebagai anak-anak-Mu boleh senantiasa hidup diperbaharui di dalam Tuhan. Dan setiap hari kami boleh senantiasa merasakan kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami bersyukur karena Tuhan boleh menempatkan kami boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan di awal tahun pembelajaran ini. Kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan-Mu sehingga kami boleh ada sampai dengan saat ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan semangat kepada kami, kekuatan untuk kami dapat melewati hari-hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami boleh memiliki semangat untuk belajar, kami boleh memiliki semangat dan sukacita untuk menyelesaikan setiap tugas-tugas yang Engkau percayakan kepada kami. Biarlah Tuhan membimbing kami di dalam belajar kami selama 1 tahun pelajaran ini, supaya apapun yang kami lakukan dan yang kami kerjakan, semuanya boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Kami pun juga rindu berdoa untuk pembukaan Papankres yang hendak kami laksanakan tanggal 12 sampai dengan 13 nanti, serta HUTRI di tahun ini untuk bulan Agustus ini. Biarkanlah kami boleh melewati setiap masa-masa dan kegiatan yang boleh kami lakukan selama bulan Agustus ini Bapa, supaya kami melaluinya dengan penuh semangat, sukacita, dan ucapan syukur kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan untuk memimpin jalannya ibadah kami dari awal sampai dengan selesainya nanti dengan berkat dan penyertaan-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Guru, dan anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan. Bagi setiap kita, pribadi yang dikasihi oleh Tuhan, Ia menyatakan berita anugerah-Nya. Berita anugerah pada hari ini terambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Tuhan telah memilih dan memanggil kita untuk menjadi alat kemuliaan di tangannya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama merespon panggilan Tuhan dengan belajar menggunakan hidup kita dengan benar, seturut dengan kehendak-Nya. Kita akan bersama-sama pujikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 450, Hidup Kita yang Benar.
kita bersyukur jikalau di dalam kehidupan kita, Tuhan senantiasa menyertai langkah kehidupan kita. Oleh karena itu, kita bersama-sama membutuhkan pimpinan dan tuntunan Tuhan supaya kita bisa melangkah di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati dan diri kita melalui pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman Tuhan untuk pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Frisila Mainawati MPD. Kepada Ibu Frisila kami persilahkan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saat ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya saat ini adalah living righteously, yaitu kalau misalnya kita dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan hidup dengan benar, atau bisa juga kita artikan sebagai menghidupi satu kebenaran. Nah, sebelum kita masuk mengenai bagaimana menghidupi satu kebenaran, tentu kita harus tahu terlebih dahulu adalah apa yang dimaksud dengan kebenaran itu. Kebenaran yang seperti apa yang mau kita hidupi dalam hal ini gitu ya. Nah, kita akan sama-sama membaca dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal yang kedua, kita akan baca ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
Jadi kebenaran yang ingin kita pegang saat ini adalah bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa kita ini dipilih bukan karena siapa kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita layak, tetapi karena Tuhan yang memberikan anugerah bagi kita. Kebenaran itu yang harus kita ingat. Nah, selanjutnya yang harus kita pikirkan untuk menghidupi satu kebenaran, ya, menghidup dalam kebenaran itu, tadi kita sudah tahu kebenarannya apa. Lalu yang kedua adalah bagaimana sikap kita untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran ini. Maka saya akan ajak kita semua sekali lagi untuk membaca bagian firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-25, ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Jadi ini adalah perikopnya, judul perikopnya adalah perumpamaan tentang talenta. Perumpamaan tentang talenta. Jadi saya mungkin sampaikan saja garis besarnya ya. Saya tidak akan bacakan satu persatu tapi garis besarnya. Begitu ya. Ada seorang tuan yang dia akan pergi ke satu negara lain, ke luar negeri. Kemudian dia memanggil ketiga hambanya. Hamba yang pertama, hamba A ini kemudian diberikan 5 talenta. Hamba yang kedua diberikan 2 talenta. Hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Dengan catatan, apa yang diberikan oleh tuannya ini berdasarkan dari kesanggupan dan juga kemampuan dari setiap hambanya. Gitu ya. Nah, diharapkan waktu tuannya ini memberikan ini, tuannya mengharap hamba-hambanya ini bisa menggunakan talenta yang sudah diberikan ini dengan baik sehingga nantinya bisa menghasilkan. Lalu kita lihat bagaimana respon dari hamba-hamba ini. Nah, di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 itu terbagi dalam 2 kelompok, yaitu hamba A dan hamba B, hamba pertama dan hamba kedua, dan yang kedua adalah kelompok yang kedua adalah hamba C atau hamba yang ketiga. Hamba A dan hamba B, mereka melihat bahwa apa yang diberikan oleh tuannya ini adalah sebagai anugerah. Dia sebelumnya nggak punya apa-apa, dia sebelumnya nggak memiliki apa-apa, tetapi tuannya ini memberikan sesuatu. Sehingga ketika tuannya ini pergi, mereka tetap bisa bekerja. Orang tuannya ini memberikan modal bagi 2 hamba ini. Dan mereka mensyukuri hal itu dan mereka mau mempertanggungjawabkan hal itu dengan sungguh-sungguh. Sehingga mereka memikirkan gimana ya caranya supaya saya bisa menghasilkan dari apa yang sudah Tuhan saya berikan. Mereka menggunakan itu dengan sebaik-baiknya sehingga akhirnya mereka dapat menghasilkan sesuai talenta yang sudah diberikan oleh tuannya. Sedangkan hamba yang ketiga atau hamba C, dia justru melihat ini sebagai beban. Dia dengan menggerutu, dia kemudian berkata dalam hatinya, ini tuan saya ini nggak adil nih. Yang lain dikasih 5, dikasih 2, saya cuma dikasih 1. Dikiranya 1 itu bisa buat apa? Akhirnya karena dia merasa itu sebagai beban, dia datang ke satu tempat tertentu, kemudian dia menggali dan dia kuburkan. Ya, dia kubur talenta yang diberikan oleh tuannya ini sehingga nantinya kalau tuannya datang ya setidaknya talentanya nggak hilang lah. Saya kasih aja ke tuan saya, begitu pikirnya. Nah, kemudian waktu berlalu, lalu tuannya ini datang. Tuannya datang dan tuannya panggil lagi setiap hambanya ini, dipanggil lagi, ditanyakan tentang talenta yang sudah diberikan. Kemudian hamba pertama mengatakan, Tuan, dari 5 talenta saya sudah usahakan dan menghasilkan 5 talenta. Hamba yang kedua datang juga, Tuan, dari 2 talenta saya bisa menghasilkan 2 talenta juga. Jadi totalnya saya punya 4 talenta. Lalu hamba yang ketiga atau hamba C ini datang juga, Tuan ini adalah orang yang sangat kejam. Saya tahu Tuan ini mau cari enaknya saja. Maka Tuan kasih saya talenta supaya saya kerja, lalu nanti Tuan datang tinggal ngambil. Dan saya nggak mau dengan itu. Makanya saya kubur talenta ini supaya ya udah saya balikin aja ke Tuan. Sesuai dengan apa yang Tuan kasihkan kepada saya. Nah, ketika kita melihat ini, dalam cerita ini mungkin yang terlintas sekilas gitu ya, dalam perumpamaan ini punya kesan bahwa sebenarnya yang diukur dari hamba-hambanya ini adalah hasil dari apa yang sudah diusahakan, yaitu 5, 2, dan 0 gitu ya. Tetapi kalau kita bisa lihat secara lebih mendalam, bukan itu yang sebenarnya menjadi sentral dari cerita ini. Tetapi ada sesuatu hal yang lebih lagi yang menjadi sentral dari cerita ini. Untuk itu, mari kita lihat apa yang sebenarnya menjadi sentral dari cerita ini. Ya, kita lihat bagaimana respon dari Tuhan itu kepada hamba A dan hamba B.
Ya, ketika hamba A dan hamba B ini memberikan hasilnya, yang dikatakan oleh Tuhan itu bukan, wah, hambaku yang berhasil, tidak. Tetapi yang dikatakan oleh Tuhan ini adalah hambaku yang baik dan setia. Hambaku yang baik dan setia. Bahkan dikatakan, kamu sudah setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu sesuatu yang lebih besar, gitu ya. Nah, kepada hamba yang C, hamba yang ketiga tadi, kita akan lihat bagaimana respon dari si tuan ini, gitu ya. Kita akan lihat yang dikatakan oleh tuan ini ketika si hamba C ini datang dengan tidak membawa apa-apa. Tuan ini bukan ngomong, kamu hamba yang gagal, enggak gitu. Tetapi tuan ini bilang, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Maka dari sini kita bisa lihat konteks yang digunakan di sini adalah kata sifat. Ya, bukan kata benda yang merujuk kepada satu pencapaian, tetapi adalah kata sifat. Hamba yang pertama dan kedua dikatakan hamba yang baik dan setia. Hamba yang ketiga dikatakan hamba yang jahat dan malas. Sehingga sebenarnya yang ingin ditunjukkan dalam kisah ini bukan tentang hasil, tetapi mengenai sikap hati dalam mengerjakan anugerah yang diberikan oleh tuannya itu. Ya, sikap hati, bagaimana mereka ini meresponi setiap apa yang diberikan oleh tuannya itu dengan sikap hati yang benar. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya, ya, si hamba pertama dan hamba kedua memberikan sikap hati yang tepat. Dia mengerti dengan benar bahwa ini adalah anugerah nih, dan saya punya tanggung jawab terhadap anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi saya. Tetapi hamba yang ketiga tidak memiliki sikap hati tersebut. Justru dia tidak melihat itu sebagai anugerah. Dia melihat itu sebagai hak, sehingga ketika dia diberikan satu, walaupun dia sebenarnya nggak sanggup, ya, catatan yang tadi di awal ya, bahwa ketika tuannya ini memberikan berdasarkan dari kesanggupan, gitu kan, dia sebenarnya nggak sanggup, tetapi dia merasa itu adalah hak. Maka ketika tuannya ini memberikan hanya satu, dia merasa tidak adil, dan dia memberikan sikap hati yang tidak tepat. Nah, di sini kadang kita juga seperti ini. Ketika tadi kita sudah mengerti bahwa kita ini menerima panggilan Tuhan sebagai anugerah, maka seharusnya kita menjalankan panggilan itu dengan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Bukan sebaliknya. Ketika kita merasa bahwa kita dipanggil itu adalah hak kita karena kita layak, karena kita sempurna misalnya, karena kita hebat, maka sikap hati kita pun juga tidak tepat. Maka ketika kita menjalani panggilan Tuhan, kita harus mengerti, kita punya sikap hati yang tepat bahwa panggilan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita, dan kita harus menjalankannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Selanjutnya, saya ingin menceritakan satu kisah lagi, yaitu tentang seorang anak yang dia ingin memberikan sesuatu kepada ibunya, gitu ya. Anak ini tuh dia bekerja di luar kota, terus ibunya ini tinggal di satu desa yang waktu itu belum ada listrik, gitu ya. Tapi satu waktu kemudian desa itu sudah punya akses listrik, kemudian anaknya ini berpikir, apa yang bisa saya kasih buat ibu saya ya? Kemudian anaknya berpikir, mama saya, ibu saya ini setiap hari harus bangun pagi untuk beli sayur di pasar. Maka saya mau kasih kulkas lah supaya mama saya nggak perlu setiap hari datang ke pasar untuk beli sayur. Jadi dia bisa 1 minggu sekali saja, terus semuanya bahan makanan bisa disimpan di kulkas. Jadi anaknya berpikir seperti itu. Kemudian dibeliin lah, dia telepon ke ibunya, gimana bu, suka nggak dengan kulkasnya? Ibunya bilang, oh iya terima kasih nak, suka banget dengan kulkasnya, terima kasih. Nah, suatu kali anak itu pulang nih, udah waktu berselang, anak ini pulang, terus dia bawa oleh-oleh, ya, dia bawa oleh-oleh buah-buahan begitu. Kemudian dia pulang ke rumah, dia ketemu sama ibunya, terus dia pikir, saya mau taruh inilah di kulkas biar seger gitu ya. Kemudian dia ke dapur, dia tanya sama ibunya, bu, kok kulkasnya nggak ada di dapur, kulkasnya rusak ya, sedang direparasi atau gimana gitu kan. Kemudian ibunya bilang, ada kok, kulkasnya ada di kamar, kata ibunya. Loh, kulkas kenapa di kamar? Mungkin anaknya mikir, mungkin ibu ini pengennya buah-buahan ditaruh di situ biar ngambilnya gampang. Pergilah dia ke kamar. Begitu dia buka kulkasnya, di dalamnya bukan makanan yang ada, tetapi pakaian, ya. Kalau kita lihat di sini ya. Nah, sebenarnya kulkas bisa nggak sih jadi tempat untuk nyimpen pakaian, untuk jadi lemari? Bisa. Bisa, pasti bisa, karena bentuknya pun mirip gitu ya. Tetapi pertanyaannya, apakah memang itu fungsi kulkas? Tidak. Ketika si pembuat kulkas itu membuat satu kulkas, dia sudah punya pemikiran
bahwa kulkas ini fungsinya adalah memang seperti itu, digunakan untuk menyimpan makanan. Maka kulkas itu juga dilengkapi dengan kemampuan untuk menyimpan makanan dan mengawetkan makanan. Ya. Nah, itu adalah potensi yang dimiliki oleh kulkas tersebut. Ketika kulkas itu tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka potensi dari kulkas itu juga menjadi hilang. Dia yang seharusnya bisa digunakan untuk menyimpan dan mengawetkan makanan, itu semua menjadi hilang. Begitu juga dengan kita. Ya, Tuhan juga sudah punya rencana, sudah punya rancangan dalam hidup kita, untuk kita ini nantinya akan jadi apa. Ketika kita kemudian dengan ketidaktahuan kita dan tidak ingin tahunya kita, menggunakan hidup kita dengan seenaknya dan tidak menjalankan fungsi kita sebagaimana yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, maka potensi-potensi kita pun tidak bisa kita tunjukkan dan tidak bisa kita keluarkan juga dengan baik. Untuk itu, kita harus selalu bertanya kepada Sang Pembuat kita, Sang Pencipta kita. Apa sih yang Tuhan mau ketika Tuhan menciptakan saya? Apa sih yang Tuhan rencanakan ketika Tuhan membuat saya? Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa menghidupi rencana Tuhan itu? Nah, dari sini kita belajar ya tentang banyak hal di dalam living righteously ini ya. Bagaimana kita hidup dengan benar dan menghidupi kebenaran itu. Yang pertama, tadi kita belajar bahwa kita ini harus mengerti kebenaran itu, bahwa kita dipanggil semata-mata hanya oleh karena anugerah Tuhan saja. Ya. Lalu yang kedua, kita juga harus memiliki sikap hati yang benar. Ketika kita tahu kita dipanggil, bagaimana kita meresponi panggilan itu, kita harus memiliki sikap hati yang benar. Yang ketiga adalah kita harus mengerti, mengenali potensi apa yang ada dalam diri kita, sehingga kita bisa gunakan sesuai dengan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah kita harus terus mencari kehendak Tuhan itu apa di dalam hidup kita, supaya kita bisa juga sampaikan, kita juga bisa kerjakan sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan kita, ya, kebenaran firman Tuhan yang boleh kita sama-sama pelajari pada saat ini. Biarlah kebenaran firman ini terus tertanam dalam hati kita, boleh juga terus makin mengakar kuat di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengar pada saat ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh terus kami simpan dalam hati kami. Kami juga boleh terus hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan, menghidupi panggilan-Mu ya Tuhan, berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan terus kuatkan kami dalam panggilan kami, dan juga Tuhan terus teguhkan kami dalam panggilan kami ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh terus berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Guru dan anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan. Jikalau firman Tuhan menjadi kebenaran di dalam kehidupan kita yang membimbing setiap langkah kaki kita untuk senantiasa berjalan hidup benar bersamanya. Mari kita bersama-sama memiliki komitmen bahwa mulai dari sekarang hidup kita tidak akan sama lagi seperti kemarin. Mari kita bersama-sama melangkah dengan juru selamat kita yang akan terus menuntun kita kepada kebenarannya. Mari kita akan pujikan Hidupku Takkan Sama. Ini menjadi komitmen kita bersama untuk belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran
bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita dengan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur jikalau ibadah ini boleh terlaksana dengan baik. Biarkanlah hidup kami tidak sama seperti kemarin. Biarkanlah kami belajar untuk senantiasa memegang teguh firman Tuhan dalam kehidupan kami, yang akan terus menuntun kami kepada kebenaran, supaya kami senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan. Bapa di dalam surga, kami rindu menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, dan biarkanlah berkat Tuhan senantiasa mengiringi langkah kaki kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu Guru, dan anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Saat ini kita akan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kiranya Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan keberanian untuk melangkah dalam kehidupan ini. Kiranya Allah melengkapi engkau dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.